Gunung Kelut. Alkisah di daerah Jawa Timur, ada seorang raja bernama Raja Brawijaya yang bertahta di kerajaan Majapahit. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Diah Ayu Pusparani. Sudah banyak pangeran datang melamar, namun Prabu Brawijaya belum menerima satupun lamarannya. Akhirnya, Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara dengan mengadakan satu sayembara, bahwa barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang berhak mempersunting putrinya.
Pada saat yang telah ditentukan, para peserta dari berbagai negeri berkumpul di alun-alun istana kerajaan. Prabu Brawijaya pun tampak duduk di atas singgasananya dan didampingi oleh permaisuri dan putrinya. Satu persatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk merentang busur dan mengangkat gong tersebut. Namun tak seorang pun yang berhasil dan malah mendapat musibah. Ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong untuk menutup sayembara itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkepala lembu. Ia bernama Lembu Sura, dan ia hendak mengadu keberuntungannya untuk mempersunting Dyah Ayu Pusparani. Karena Prabu Brawijaya beranggapan bahwa pemuda itu tidak akan mampu merentang busur sakti dan mengangkat gong besar itu, ia pun mengizinkannya mengikuti sayembara itu sebagai peserta terakhir. Dengan kesaktiannya, Lembu Sura merentang busur Kiai Garudayeksa dengan mudahnya. Dan pemuda berkepala lembu itu ternyata mampu pula mengangkat gong sekar delima dengan mudahnya. Tepuk tangan penonton pun kembali bergema. Sedangkan Putri Dyah Ayu Pusparani hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa karena tidak mau bersuamikan orang berkepala lembu. Mengetahui hal tersebut, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun, sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Dengan demikian, Putri Dyah Ayu Pusparani harus menerima Lembu Sura sebagai suaminya. Ketika seluruh peserta sayembara berlomba-lomba memberikan ucapan selamat kepada Lembu Sura, di dalam istana, Putri Dyah Ayu Pusparani menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya dan berhari-hari mengurung diri di dalam kamar serta tidak mau makan dan minum. Melihat tuannya sedang bersedih, seorang inang pengasuh berusaha membujuk dan menasehatinya. Inang pengasuh mengusulkan agar Putri Dyah Ayu Pusparani meminta Lembu Sura untuk membuatkannya sebuah sumur di puncak Gunung Kelut untuk tempat mandi Putri dan Lembu Sura setelah acara pernikahan selesai. Akan tetapi, sumur itu harus selesai dalam waktu semalam.
Diah Ayu Pusparani pun menerima usulan inang pengasuh dan segera menyampaikannya kepada Lembu Sura. Tanpa berpikir panjang, Lembu Sura menyanggupi persyaratan itu. Pada sore harinya, berangkatlah ia ke Gunung Kelut bersama keluarga istana, termasuk sang putri. Setibanya di Gunung Kelut, Lembu Sura mulai menggali tanah dengan menggunakan sepasang tanduknya. Dalam waktu singkat, ia telah menggali tanah cukup dalam. Ketika malam semakin larut, galian sumur itu semakin dalam. Lembu Sura sudah tidak tampak lagi dari bibir sumur. Melihat hal itu, Putri Diah Ayu Pusparani semakin panik. Ia pun mendesak ayahandanya agar menggagalkan usaha Lembu Sura membuat sumur. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya. Untuk menghabisi nyawa Lembu Sura, Prabu Brawijaya memerintahkan para pengawal untuk menimbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan besar. Lembu Sura yang berada di dalam sumur berteriak-teriak meminta tolong. Namun, para pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Sura. Mereka terus menimbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan. Dalam waktu sekejap, Lembu Sura pun sudah terkubur di dalam sumur. Meskipun demikian, suaranya masih terdengar dari dalam sumur. Lembu Sura melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri karena sakit hati. Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri akan jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung akan menjadi daerah perairan dalam. Dalam sumpahnya, Lembu Sura berjanji bahwa setiap 2 windu sekali dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, Prabu Brawijaya memerintahkan para pengawalnya agar membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh, yang kini telah berubah menjadi gunung bernama Gunung Pegat, dan juga menyelenggarakan selamatan yang disebut dengan Larung Sesaji. Meski demikian, sumpah Lembu Sura tetap juga terjadi. Setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap hal itu merupakan amukan Lembu Sura sebagai pembalasan dendam atas tindakan Prabu Brawijaya dan putrinya. Demikian kisah legenda Gunung Kelut dari daerah Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, masyarakat Kediri, khususnya masyarakat Desa Sugihwaras, secara rutin, yaitu setiap tanggal 23 Syura, menyelenggarakan acara selamatan Larung Sesaji di sekitar kawah Gunung Kelut.